Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Moneter 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Tiasira Prasanti 203102017880. Saya Arifin Rizky 203102017777. Yang berjudul Inflasi dan Kebijakan Target Inflasi. Yang pertama, pengertian inflasi menurut para ahli. Menurut Bank Indonesia, mendefinisikan inflasi dalam inflation targeting. Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk meningkatkan secara umum dan terus-menerus. Kemudian menurut Dwi Equaluyo, yaitu inflasi merupakan salah satu bentuk penyakit-penyakit ekonomi yang sering timbul dan dialami hampir di seluruh negara. Kecenderungan ini, kenaikan harga-harga pada umumnya serta terjadi secara terus-menerus. Teori ini dikemukakan dalam buku beliau yang berjudul Teori Ekonomi Makro terbitan tahun 2002. Kemudian menurut Sadono Sukirno, menyebutkan inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Pernyataan ini dinyatakan pada tahun 2002 dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Makro. Kemudian, menurut Winardi, menjelaskan bahwa inflasi merupakan suatu periode pada masa tertentu terjadi ketika kekuatan dalam membeli terhadap kesatuan moneter menurun. Pengertian inflasi tersebut dapat timbul apabila nilai uang yang didepositokan beredar lebih banyak dibandingkan atas jumlah barang ataupun jasa yang ditawarkan. Kemudian, inflasi secara umum atau keseluruhan merupakan keadaan di mana perekonomian di sebuah negara terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu yang panjang. Hal tersebut juga disebabkan karena ketidakseimbangan arus uang dan barang. Kenaikan harga ini sifatnya hanya temporari atau sementara, namun kenaikan harga yang dimaksud tidak termasuk seperti akan menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Secara garis besar, teori yang membahas inflasi dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, teori kuantitas. Pada tahun 1867 sampai 1947, teori kuantitas dikemukakan oleh Irving Fisher. Menurut teori ini, bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Yang kedua, teori Keynes. Pada tahun 1883 sampai 1946, teori Keynes mengenai inflasi berdasarkan teori makronya. Menurut Keynes bahwa inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keadaan seperti ini ditunjukkan oleh permintaan masyarakat akan barang-barang yang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Hal ini akan menimbulkan inflationary gap. Ketika inflationary gap tetap ada, maka selama itu pula proses inflasi terjadi dan berkelanjutan. Teori Keynes dipakai untuk menerangkan inflasi dalam jangka pendek. Kemudian yang ketiga ada teori strukturalis. Teori strukturalis merupakan teori inflasi yang menjelaskan fenomena dalam jangka panjang karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan atau infleksibilitas struktur ekonomi suatu negara. Kemudian ada dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi memang bisa memberikan berbagai macam dampak, baik itu yang positif maupun yang negatif, terutama juga terhadap pendapatan masyarakat. Karena itu, pada beberapa kondisi inflasi lunak industri dapat mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi hingga meningkatkan perekonomian nasional.
Yang kedua, ada dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor dari sebuah negara dapat berkurang dikarenakan saat inflasi. Biaya ekspor meningkat tinggi, selain itu daya saing Yang ketiga, ada dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Timbulnya inflasi tentu dapat mengakibatkan perhitungan serta penempatan harga pokok menjadi lebih sulit, mengingat hal tersebut dapat menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Presentase inflasi yang dapat terjadi di kemudian hari juga seringkali tidak dapat diprediksi dengan baik. Yang keempat, ada dampak inflasi terhadap menabung. Salah satu dampak lainnya yaitu adalah minat menabung dari seseorang yang menurun akibat adanya inflasi. Kemudian ada penyebab inflasi. Yang pertama, inflasi kenaikan biaya produksi. Penyebab inflasi salah satunya adalah karena kelangkaan produksi atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi. Walaupun permintaannya secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Yang kedua, ada inflasi permintaan. Penyebab inflasi berikutnya terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Inflasi terjadi karena munculnya keinginan kelebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Karena keinginan yang terlalu berlebihan itu, permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap yang akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik. Yang ketiga, ada tingginya peredaran uang. Penyebab inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Kemudian ada cara mengatasi inflasi. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, ada kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menempatkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi pada barang. Kemudian yang akan dibacakan oleh Alfian. Prasyarat penerapan inflation targeting. Menurut Bibil dan Lin serta Mason sebagaimana ditulis oleh Wijoyo dan Iskandar tahun 1999 untuk melaksanakan inflation targeting sebagai strategi kebijakan moneter, terdapat dua prasyarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, independensi bank sentral. Persyaratan utama untuk melaksanakan kerangka kebijakan moneter dengan menggunakan inflation targeting adalah kemampuan bank sentral untuk mencapai inflasi tanpa ada campur tangan politik dari pemerintah. Dalam pengertian independence di sini tidak hanya terbatas dari sisi kelembagaan, tetapi juga independen dalam pelaksanaan instrumen moneter. Yang kedua, menghindarkan penggunaan nominal anchor lainnya. Prasyarat kedua untuk mengaplikasikan inflation targeting adalah pemerintah atau otoritas moneter menghindarkan untuk menggunakan nominal anchor lainnya, seperti variabel upah dan nilai tukar nominal. Negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap
kebijakan moneternya terikat untuk mempertahankan nominal nilai tukar pada tingkat tertentu, sehingga hal tersebut tidak efektif digunakan bersamaan dengan variabel nominal lainnya seperti inflasi. Kerangka kerja inflation targeting. Karakteristik kerangka kerja kebijakan moneter dari negara-negara yang menganut inflation targeting secara garis besar meliputi 3 kegiatan utama, yaitu 1. Penetapan target inflasi, 3. Melakukan proyeksi inflasi, 2. Melakukan proyeksi inflasi, 3. Menetapkan kebijakan operasional dalam pencapaian sasaran inflasi. Hambatan dalam pelaksanaan target inflasi. Hambatan dalam menciptakan independensi. Sulitnya menciptakan independensi bank sentral karena hingga saat ini sistem pemerintahan Indonesia tidak memungkinkan untuk memberikan kewenangan penuh terhadap suatu lembaga atau otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan instrumen keuangan. Dengan kata lain bahwa pemerintah tidak dapat benar-benar tidak turun campur tangan dalam urusan lembaga pengawas. Meski lembaga tersebut disebut lembaga independen, para pejabat dalam lembaga tersebut digaji oleh pemerintah, yang berarti loyalitas mereka terhadap pemerintah tak diragukan lagi. Hal ini jelas-jelas menyebabkan fungsi pengawasan tak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, hambatan dalam memprediksi inflasi. Kemampuan untuk memprediksi inflasi merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan target inflasi. Kemungkinan besar, penerapan inflasi di Indonesia akan sulit dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan kondisi politik dan keamanan yang boleh dikatakan tidak menentu akhir-akhir ini. Padahal, stabilitas nasional sangat berperan dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara. Untuk saat ini, para investor masih beranggapan bahwa negara kita tidak cukup kondusif bagi investasi. Isu-isu seputar politik dan keamanan daerah sudah rawan untuk memporak-porandakan perekonomian nasional. Jika stabilitas belum tercapai, mustahil dapat memprediksi dengan cermat. Yang ketiga, hambatan konsistensi dan transparansi. Pelaksanaan kebijakan target inflasi secara konsisten dan transparan juga akan sulit terwujud. Tingkat korupsi di Indonesia yang sedemikian tinggi akan mempersulit pemerintah dalam meraih kepercayaan dari masyarakat. Juga maraknya praktik kolusi yang menyebabkan sikap masyarakat semakin apatis dan enggan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemulihan krisis ekonomi. Kebijakan target inflasi belum tentu didukung oleh masyarakat, kecuali apabila lembaga pelaksana kebijakan ini dapat meyakinkan masyarakat bahwa aparaturnya negara bersih dan bebas korupsi. Yang keempat, hambatan dalam mewujudkan kebijakan secara fleksibel dan kredibel. Menjalankan kebijakan secara fleksibel sekaligus kredibel juga bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Jika kebijakan diberlakukan secara lentur, maka akan membuka kesempatan korupsi dan kolusi, sehingga menyebabkan inkredibel. Demikian juga sebaliknya. Apabila kebijakan ini lebih berfokus pada kredibilitas, maka akan timbul sifat infleksibel. Yang kelima, tingkat keparahan krisis. Faktor lain adalah tingkat keparahan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sudah tergolong akut, sehingga penanganannya juga lebih sulit dibanding dengan negara-negara lain. Mungkin kebijakan target inflasi ini berhasil diberlakukan di negara-negara lain, namun belum tentu akan sesuai diberlakukan di Indonesia. Ruang lingkup inflation targeting. Penerapan inflation targeting mendasarkan diri pada proyeksi inflasi yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Proyeksi inflasi juga akan menjadi pertimbangan dalam penentuan target inflasi. Dalam penetapan target inflasi yang pada akhirnya akan diumumkan kepada publik, harus ditentukan terlebih dahulu jenis inflasi yang ditargetkan.
Untuk pemerintah, inflasi yang ditargetkan biasanya berupa inflasi IHK, indeks harga konsumen. Sementara bagi bank sentral, inflasi yang ditargetkan adalah inflasi inti, karena bank sentral sebagai otoritas moneter hanya mampu mengontrol inflasi inti. Untuk inflasi IHK dipengaruhi oleh volatile food, bahan makanan yang memiliki harga yang fluktuatif, dan administered price, barang dengan harga yang ditetapkan pemerintah, sehingga di luar kontrol bank sentral. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam proses perancangan inflation targeting. A. Isu-isu operasional. Yang pertama, penentuan indeks harga yang tingkat perubahannya digunakan sebagai target. Cara perhitungan indeks harga yang digunakan harus diumumkan kepada publik, sehingga publik dapat mengerti cara perhitungan inflasi yang ditargetkan dan hubungan indeks yang dipakai dengan indeks harga konsumen. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan publik bahwa indeks yang digunakan dalam perhitungan target inflasi dipilih bukan berdasarkan kemudahan pencapaian, melainkan berdasarkan cara-cara ilmiah untuk meyakinkan bahwa data yang digunakan dalam perhitungan bukanlah data manipulasi. Bank sentral sebaiknya menggunakan agen atau institusi lain yang bersifat independen dan otoritas moneter dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Yang kedua, tingkat inflasi yang ditetapkan sebagai target. Pada umumnya, bank sentral akan menekankan kestabilan harga sebagai tujuan dari kebijakan yang dibuat. Dalam kondisi harga stabil, besar tingkat inflasi yang diharapkan akan mendekati atau sama dengan nol. Yang ketiga, penetapan kurun waktu. Target inflasi dapat diatur untuk satu atau lebih horizon. Pada tataran praktis, penetapan target inflasi untuk waktu yang terlalu pendek, kurang dari 1 tahun, atau terlalu panjang, lebih dari 4 tahun, cenderung kurang efektif. Tingkat inflasi untuk horizon yang sangat pendek ataupun sangat panjang sulit dikontrol dengan kebijakan moneter. B. Isu-isu komunikasi. Dalam rangka menjaga kredibilitas, bank sentral harus dapat memberikan informasi mengenai perekonomian secara umum, kebijakan moneter, dan hal yang menjadi perhatian utama dari kebijakan itu sendiri. Bank sentral juga harus mengomunikasikan kepada publik mengenai alasan dari pemilihan target inflasi dan strategi pencapaiannya, kajian ekonomi terkini, laporan, dan analisis dari indikator inflasi. Pro dan kontra inflation targeting. Sebagaimana kerangka kebijakan moneter lainnya, inflation targeting mempunyai keunggulan dan kelemahan dan akan memberikan hasil yang optimal apabila diterapkan pada kondisi yang tepat. Beberapa keunggulan antara lain, yang pertama, 1. Sukses dalam membantu negara menurunkan inflasi. Yang kedua, tidak tergantung pada kestabilan hubungan antara uang dan inflasi. Yang ketiga, kebijakan moneter lebih fokus. Yang keempat, mengarahkan tugas bank sentral dalam jangka panjang. Yang kelima, komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas diperkuat secara bersama-sama. Yang keenam, membantu dalam menurunkan dan mengarahkan ekspektasi inflasi dan lebih baik dalam mengatasi kejutan inflasi. Kelemahannya, yang pertama, penggunaan tingkat inflasi sebagai target akan membuat kebijakan moneter menjadi terlalu kaku. Yang kedua, tingkat inflasi tidak mudah untuk dikontrol. Yang ketiga, penerapan inflation targeting tidak dapat mencegah adanya dominasi sektor fiskal. Penerapan inflation targeting sebagai kerangka kebijakan moneter juga tidak cukup menjamin atau mencegah dominasi fiskal. Pemerintah masih dapat menerapkan kebijakan-kebijakan fiskal yang tidak cukup beralasan. Yang keempat, penerapan inflation targeting. Masyarakat adanya nilai tukar yang fleksibel dan hal ini justru dapat memicu terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan pada negara-negara yang baru berkembang. Yang keenam, sinyal yang tidak langsung terhadap pencapaian target. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian mengenai
transmisi kebijakan moneter ke output dan inflasi. Publik harus berusaha menerjemahkan target yang hendak dicapai sebagai dasar bagi mereka dalam mengambil keputusan. Sinyal yang tidak jelas tentunya akan mendorong kesalahan dalam mengambil keputusan. Yang keenam, gonjangan pada harga yang akan menyebabkan tingkat inflasi meningkat. Yang ketujuh, kebijakan moneter melalui inflation targeting baru dapat dirasakan hasilnya setelah ada lag yang cukup lama dan bervariasi dengan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang dihadapi. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dalam penyelesaian permasalahan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.